Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ernawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Ayam Putih Kabupaten Kebumen. Video kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2. Saya akan menggunakan model refleksi 4B. Selamat menyaksikan. Kegiatan refleksi yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Yang pertama, momen menantang bagi saya ketika proses eksplorasi karena disediakan waktu singkat untuk mempelajari materi yang sangat banyak dan mengungkapkan pemahaman secara tertulis dengan menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya, untuk yang kedua, momen mencerahkan. Proses elaborasi pemahaman konsep menjadi momen yang mencerahkan karena mendapatkan kesimpulan pemahaman materi dari instruktur, fasilitator, ataupun rekan sejawat. Mengingat kembali momen pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 sebelumnya. Di sini kita akan belajar kaitan antar modul. Kita mulai pembahasan yang pertama tentang modul 1.1, di mana pada modul 1.1 membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya membahas tentang arti pendidikan. Pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Pada modul 1.1 juga dibahas tentang peran pendidik. Ki Hajar Dewantara menyampaikan 3 tuntunan. Tuntunan yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya memberi contoh atau teladan. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, memberikan semangat jika kita berada di tengah. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, memberikan dorongan jika kita berada di belakang. Modul 1.2 membahas tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. 5, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2, keduanya sama-sama memiliki satu tujuan yang utama, yaitu berpihak kepada murid. Jika sebagai seorang pendidik kita mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak di dalam pembelajaran kita sehari-hari dengan berprinsip kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, tentu akan menghasilkan pembelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan dengan proses refleksi yang kedua, yaitu perasaan. Kita akan membahas tentang perasaan yang saya rasakan ketika melewati suatu momen peristiwa. Diawali dengan saat momen menantang terjadi, saya merasa bagaikan membuka kaleng kongguan yang isinya rengginang. Awalnya kaget melihat banyak materi yang harus dipelajari, diiringi tugas yang selalu bertaut. Tetapi, setelah belajar kolaborasi bersama rekan sesama calon guru penggerak, saya mulai menikmati proses kegiatan dengan senang. Meskipun terkadang terselip beban, harus mengumpulkan tugas sesuai dengan harapan.
Selanjutnya saya akan menceritakan tentang saat momen mencerahkan terjadi. Saya merasa mulai terbuka pemikiran dan pemahaman tentang konsep pendidikan yang diharapkan dan sesuai dengan yang dibutuhkan murid, yaitu peran pendidik itu sebagai fasilitator pembelajaran dan juga sebagai penuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Dan kita sebagai fasilitator pembelajaran harus menghamba kepada murid seutuhnya. Masih berlanjut pada proses refleksi yang ketiga, yaitu mengambil pembelajaran dari suatu momen atau peristiwa yang telah kita lalui. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, menjadi guru itu mudah, cukup hanya menyampaikan materi kepada murid dan murid memahaminya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan murid sesuai yang diinginkan murid tidaklah menjadi hal yang dipentingkan. Yang ketiga, pembelajaran di kelas disamaratakan sesuai dengan materi tanpa memperhatikan karakteristik murid dan lingkungannya. Dan yang keempat, mengikuti pengembangan diri tidaklah penting karena hanya menyita waktu, dan kolaborasi dengan rekan sejawat pun tidak diperlukan selagi kita sudah merasa mampu. Tetapi setelah melewati momen, sekarang saya berpikir bahwa peran guru yang pertama adalah peran guru sesungguhnya hanya menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan dan menjadi fasilitator pembelajaran yang siap melayani kebutuhan murid agar mampu menjadi pembelajar mandiri atau yang berpihak kepada murid. Selanjutnya yang kedua, sebagai guru harus bisa menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan murid di kelas, yang mendukung pengembangan potensi, bakat, dan kemampuan murid. Guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai guru penggerak harus memiliki nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, agar tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dapat tercapai, yaitu salah satunya dengan pengembangan kegiatan komunitas dengan rekan sejawat. Kegiatan refleksi yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Di antaranya, yang pertama adalah kegiatan ice breaking. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyelipkan ice breaking berupa tepuk dan nyanyian di tengah pembelajaran merupakan penerapan nilai berpihak kepada murid sesuai dengan nilai guru penggerak. Pengembangan sederhana yang kedua yaitu pembiasaan S5. S5 merupakan kepanjangan dari senyum, salam, salim, sapa, dan sopan. Kegiatan dimulai sejak murid masuk pintu gerbang sekolah, guru menyambut murid dengan senyum, kemudian murid mengucapkan salam dan salim dengan guru. Guru dan murid saling menyapa dengan sopan. Selanjutnya kegiatan pengembangan diri yang ketiga yaitu pembiasaan literasi pagi. Literasi pagi diisi dengan membaca bacaan sederhana. Diharapkan dapat menumbuhkan semangat baca murid untuk menjadi generasi mandiri belajar. Kegiatan pengembangan diri yang keempat yaitu aktif di komunitas KKG atau kelompok kerja guru. Kegiatan ini sebagai upaya pengembangan diri guru sebagai bekal menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka agar tujuan tercapai secara maksimal.